Bagaimana kabar pagi ini? Bagus ya. Baiknya tuh depan muka ibu aja kalau bapak memang baik. Jadi anak-anak, hari ini kita mempelajari tentang wirausaha makanan internasional. Ada ya, depan ibu ya. Siapa yang tahu apa itu makanan internasional? Coba. Siapa yang mau? Ya, coba. Apa itu makanan internasional? Oh iya. Tepuk tangan. Good job. Jadi katanya makanan internasional menurut Dimas ya. Ya, menurut Dimas, ya makanan di suatu negara yang merupakan favorit ya Dimas ya, atau yang banyak disenangi dalam satu negara ya, yang mempunyai karakter dari negara itu sendiri. Ya, bagus sekali ya. Benar ya. Jadi makanan internasional itu adalah jenis makanan yang bahan makanannya berasal dari suatu negara dan diolah sekreatif mungkin yang menimbulkan karakter dari suatu negara. Ya. Contohnya kata Dimas, apa Dimas? Ramen Jepang. Bahan yang digunakan itu adalah bahan-bahan yang memang tidak asing di negaranya, ya. Seperti apa? Ramen Jepang isinya apa saja? Hah? Ya, ada mie-nya, karena Jepang itu terkenal ya, kalau kita nonton film-film Jepang, makan mie ya kan? Iya, kayaknya enak banget ya kan? Indonesia mau juga, ya. Pada akhirnya malam nanti kamu buat mie diiris-iris dengan cabai, ya. Kalau kita makannya dengan piring, kalau orang Jepang atau Cina tuh sama panci-pancinya dia sedot-sedot. Ya kan? Ya, kayaknya enak banget ya. Balik nanti nak coba kedai aja. Ya. Ya Marcelo, coba masuk ke dalam kuali besar kalau Jepang itu kecil, kuali besar. Enak banget tuh Marcelo ya. Jadi sekali lagi tepuk tangan untuk Dimas, bagus sekali jawabannya ya. Bagus sekali ya, pinter. Jadi artinya anak-anakku kalian sudah paham apa itu makanan internasional. Makanan internasional sekali lagi adalah makanan khas dari suatu negara dengan bahan yang memang berasal dari negara tersebut, ya. Jadi anak-anakku berdasarkan bahannya ya, dengarkan Ibu ya supaya nanti paham dan bisa kita kalian pahami dan bisa kalian jelaskan dan ini untuk jadi pembelajaran kalian untuk berwirausaha, ya. Berdasarkan bahannya ya, makanan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah berasal dari bahan nabati. Ya kan? Nabati itu apa? Bahan apa nabati itu anak-anakku? Hah? Bahan yang berasal dari tanaman. Itu nabati. Nabati itu adalah bahan makanan yang berasal dari tanah. Contohnya apa? Ya, tepung terigu. Ada lagi? Hah? Gula dari tebu. Nah, apa lagi? Ya, sagu sudah. Sagu dari ya, berasal dari pohon sagu ya. Ada lagi? Dan banyak yang lainnya ya. Intinya makanan yang diolah yang bahan dasarnya adalah tumbuhan. Ya. Mengerti ya? Yang bahan dasarnya berawal dari tumbuhan. Seperti misalnya kalian makan ceh kangkung, ya kan? Berasal dari kangkung. Kangkung itu dari mana? Ya tumbuhan, ya kan? Makan capcay, ya kan? Makan sup, ya kan? Makan apa lagi? Jangan makan bakso, karena bakso bukan dari nabati. Ya, dia yang kedua. Makanya bahan yang kedua adalah ada bahan yang berasal dari hewani. Artinya pengolahan bahan makanan berasal dari hewan. Ya, apa contoh makanan yang diolah bahan mentahnya itu dari hewan? Contohnya apa? Makanannya, nah kalau ayam itu boleh, kalau chicken ya, kalau ayam doang jangan, ya dia masih bentuk hewan, kan makanan olahan. Maksudnya tuh sosis, kan sosis itu bisa dari daging sapi. Jangan kamu sebutkan, contohnya apa? Sapi. Ya kan? Bakso Bu, dari mana nak? Bisa dari ayam, bisa dari sapi. Gitu dong kalau ngasih contoh. Jangan bawa lagi kulit-kulit sapi itu dibawa semua, ayam-ayam sama bulu-bulunya dibawa semua. Ya kan? Iya. Ya. Apalagi kira-kira? Ataupun kata Ibu tadi, bebek Bali, dalam bentuk olahan sudah bentuknya.
Ya. Ya nugget, nugget kan sebenarnya nugget ada dua juga anak-anakku. Ada yang nugget dari hewani, ada nugget dari nabati. Nugget nabati itu kayak misalnya buat nugget tahu, nugget tempe itu kan asalnya dari nabati, iya kan? Karena dari kacang kedelai. Kalau kalian nugget daging ya boleh, karena itu dari hewani. Bisa dipahami dua bahan atau dua bahan yang untuk pengolahan makanan internasional. Bisa ya? Yang pertama apa? Yang kedua? Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Next kita lanjutkan ke makanan internasional, itu terbagi menjadi 3 ya anak-anakku ya. Ada makanan internasional yang oriental. Apa maksud makanan internasional oriental? Itu adalah makanan internasional yang berasal dari negara Asia. Dari negara Asia. Siapa negara Asia itu? Indonesia, apalagi? Malaysia, Singapura, Thailand, dan lain-lain. Berarti kalian paham ya? Jadi negara-negara Asia itu anakku, makanannya itu adalah makanan khasnya adalah oriental. Apa ciri khas makanan oriental? Ciri khasnya adalah bumbu atau rempah-rempah. Lihat makanan India, kan Asia kan? Ya, makanannya tuh, bumbunya merah, kuning, hijau, ya kan? Indonesia, wah mulai dari Laos, jam apa, kunyit, apa segala macam ya. Itu makanan Asia, ya, atau makanan oriental. Apa cirinya? Bumbu rempah-rempah. Jadi ciri khas makanan oriental adalah bumbu rempah-rempah. Yang kedua adalah makanan kontinental. Apa itu makanan kontinental? Dari negara mana? Kalau tadi negara Asia untuk ya, sip. Tepuk tangan untuk sini. Ya. Kalau kontinental itu adalah makanan Eropa, anak-anakku. Ya, makanan Eropa. Kalian mungkin kenal namanya istilah appetizer ya, ataupun apa namanya, makanan inti ya. Kalau bahasa Indonesianya makanan pembuka, makanan inti, makanan utama ya, makanan utama dan makanan penutup. Makanan penutup yang kita kenal dengan dessert. Pernah kalimat itu ya? Ya, dessertnya apa? Nanti kita bahas ya. Jadi kalau Eropa biasanya dia kita ini kan galak ke barat-baratan gitu ya. Makanan pembukanya apa? Ya, kita makan yang lembut-lembut aja dulu. Bisa kita awali kalau kita Indonesia ya, karena kalau sebenarnya kalau makanan appetizer itu ya biasanya makanan ringan, kayak misalnya bolu-boluan yang kecil-kecil itu ya. Nah itu makanan pembuka anak-anakku. Kalau di Indonesia ibu makanan pembuka, jangan makan pembuka, utama lagi pesak nontonnya, ya kan? Ya. Jadi memang kalau ini kalau kalian berbicara tentang appetizer, kemudian makanan utama dan makanan penutup, itu kita tuh udah gaya-gaya orang Eropa, ya. Jadi orang Eropa tuh anak-anakku biasanya dia makan cemilan dulu. Kalau bahasa Indonesia dia ada cemilan. Kalau kita kan begitu bangun tidur ngerokok langsung makan nasi. Ya kan? Orang Indonesia kan langsung keluar kamar, belum lah cuci muka. Lang tidak tudung nasi. Ya? Makanya sarapan kita lebih dikenal dengan nasi goreng. Ya kan? Apalagi nasi gemuk. Apalagi lontong sayur. Ya kan? Kalau orang Eropa nggak seberat itu anak-anakku. Makanya kita pagi-pagi udah lamules duluan. Ya karena makanan itu udah kasar duluan, harusnya makanan yang lembut dulu, ya. Baru kita makanan utama. Makanan utama itu adalah makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Kalau orang Eropa dia makanannya roti, ya kan? Kalau Indonesia nasi, ya. India juga dia dari gendum-genduman juga, roti cane-cane, ya kan? Itu makanan utama bagi mereka. Dan hebatnya orang Eropa, dia ada juga makanan penutup atau dessertnya. Apa dessertnya? Boleh menggunakan puding, boleh dessertnya menggunakan apa kalau buah di ini kan tuh dikasih mayones, salad buah, ya kan? Nah itu dessertnya anak-anak ya. Itulah bedanya Eropa dengan Asia. Kalau Asia tadi ya sudahlah makanan utama, makanan pembuka, itu loh. Ya, kalau Eropa ya itu tadi ada pembuka, ada snacknya, ada utamanya, ya kan? Nah itu adalah makanan kontinental. Nah, itu baru yang kedua. Yang ketiga adalah ada namanya istilah Middle East. Middle itu artinya tengah. Ya, tengah ini bukan fuck you ya. Nanti kalian bilang fuck you, oh my god ibu. Ya, ini adalah kalian mungkin kenal ada yang namanya jari
jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Ya kan? Apa bahasa Inggrisnya jari tengah? Nah? Middle finger. Kan middle. Kita bicara middle is. Artinya middle finger adalah jari tengah. Kalau middle is adalah timur tengah. Ya? Ya kan? Jadi yang ketiga adalah negara timur tengah. Seperti negara apa timur tengah itu anak-anakku? Negara apa contohnya? Kalau tadi kan kalau Eropa, negaranya apa Eropa tadi? Amerika, Spanyol, Inggris, Belanda, dan lain-lain. Nah sekarang Middle East apa negaranya? Hah? Middle East tuh kayak Israel, kayak Palestina, kayak Turki, ya, kayak apa lagi? Ya pokoknya yang timur tengah. Apa ciri khas timur tengah? Kalau ciri khas Oriental rempah-rempah, kalau ciri khas negara Eropa tadi adalah ada makanan pembuka, utama dan penutup. Kalau timur tengah apa ciri khasnya? Nggak ada makanan kok pakai pasir sih, nak. Makanan. Emang kalian mau makan pasir? Timur tengah bu pasir, ya. Bersama dengan cewek-cewek yang pusarnya kelihatan. Tiling ting ting, tiling ting ting. Nggak ada. Ya? Apa ciri khasnya? Bayangkan dulu makanannya deh. Apa ciri khasnya? Contoh makanan timur tengah. Ya apa? Ciri khasnya apa? Kalau bisa, ini contohnya bener, pinter nih. Kebab dari Turki. Ciri khasnya apa di kebab itu? Yes. Ciri khasnya adalah daging. Daging. Jadi kalau Middle East, ciri makanannya adalah daging-dagingan. Bisa dimengerti sejauh ini? Bisa ya? Bisa nak? Oke. Jadi ibu ingatkan sekali, kontinental adalah rempah-rempah, oriental itu adalah rempah-rempah, kontinental itu adalah ada 3 sistem makanannya, yaitu makanan pembuka, makanan utama, dan penutup ya. Dan yang terakhir itu adalah Middle East, ciri khasnya adalah daging-dagingan. Oke? Bisa dimengerti ya? Oke anak-anak? Kalau diulangi lagi sudah bisa? Bisa? Kok udah kompak sih bisa? Bisa. Yes, bagus ya.